Halo teman-teman, selamat datang di Crochetilla. Oke, jadi hari ini saya mau bikin tutorial tas Granny Square Daisy. Ya, tas Granny Square Daisy, pokoknya tasnya kayak begini. Jadi sebelum mulai ke tutorialnya, saya mau bilang kalau untuk bikin Granny Daisy-nya itu saya pernah bikin tutorialnya sebelumnya. Jadi kan bisa klik link yang nanti muncul di atas sini, atau nanti saya tulis deh punya linknya di description box di bawah, nanti saya cantumkan itu tutorial Granny Square Daisy ya, tutorial itu. Tapi di sini ada tapinya, karena Granny Square Daisy yang hari ini saya pakai itu sedikit beda dengan Granny Square yang ada di tutorialnya itu. Jadi ini Granny Square yang hari ini saya pakai. Kan bisa lihat di sini bedanya itu cuman di bagian baris paling luar ini saja. Nah, untuk baris paling luar ini pakai double crochet tapi tidak ada jedanya. Jadi kalau misalnya yang di tutorial tuh bagian luar ini pakai spike stitch. Pokoknya ada bentuknya nanti seperti yang nanti saya taruh gambar di sini. Ini untuk Granny Daisy yang di tutorial, dan ini Granny Daisy yang hari ini saya pakai. Jadi dia bentuknya seperti ini. Nanti sebelum masuk ke tutorial tasnya, nanti saya bikin yang bagian luar sini biar kamu tidak bingung gitu. Oke, itu saja. Jadi kita langsung saja ke alat dan bahannya. Di sini saya pakai benang katun besar, benang katun dari Fluffy. Untuk link tokonya nanti saya taruh di description box di bawah. Nanti ada link toko, ada link Shopee-nya juga, ada Instagram-nya juga. Nanti kan bisa cek lah, Fluffy, benang Fluffy gitu. Ini saya pakai 3 warna. Saya pakai yang besar. Jadi di sini kan ada small, ada big. Nah, saya pakai ini yang big. Jadi saya pakai benang katun besar, warna merah bata, kuning sama warna putih. Terus saya pakai hakpen nomor 3. Saya pakai hakpen nomor 3. Terus gunting. Terus apa lagi ya? Sudah sih, itu saja. Oke, jadi kita langsung ke tutorialnya. Oke, jadi seperti yang tadi saya bilang, saya akan kasih tunjuk perbedaannya. Jadi untuk yang di tutorial itu kan tadi seperti yang saya bilang, kalau bagian luarnya itu pakai spike stitch. Nah, cuman yang di sini saya akan pakai double crochet di setiap stitchnya. Jadi kayak Granny Square simple gitu. Oke, jadi untuk tutorialnya sampai segini itu sudah betul. Jadi sampai satu baris warna dasarnya ini. Kemudian untuk baris berikutnya atau baris terakhir, kita buat chain sebanyak 3 kali. Seperti ini. Lalu double crochet sampai ke ujung sini. Double crochet sampai ujung sini. Jadi bukan ke sini tapi di ujung sini. 1 double crochet di setiap stitchnya. Double crochet. Sebelah lagi. Sebelah lagi. Seperti ini. Kemudian di bagian ujung sini, stitch ujung sini yang besar ini kita isi dengan 2 kali double crochet, chain 2 kali, 2 kali double crochet. 1 2 chain 2 kali, 2 kali double crochet lagi di stitch yang sama. Oke, seperti ini. Lalu double crochet sampai ke sini, jadi sama kayak tadi. Jadi untuk setiap stitchnya kita isi 1 double crochet. Kita mulai dari stitch yang ini di sini. Jadi untuk jumlah double crochetnya di bagian atas ini sesuai jumlah double crochet ini ditambah 2 di sini, ditambah 2 di sini untuk setiap sisinya. Oke, jadi ini kita double crochet
double crochet sampai ke ujung. Oke, ini kalau sudah sampai di ujung seperti ini. Kemudian seperti yang tadi, stitch sudut yang ini, di sini juga sama, kita isi 2 kali double crochet, chain 2 kali, 2 kali double crochet. Oke, ini 2 kali double crochet, chain 2 kali, lalu 2 kali double crochet. Seperti ini. Kemudian kita lanjut double crochet lagi, terus sama di sini 2 kali double crochet, 2 kali chain, 2 kali double crochet, sama di sini juga. Oke, nanti saya akan balik pas sudah sampai di ujung sini. Oke, ini sudah sampai di stitch terakhir. Jadi double crochet di setiap barisnya ini jumlahnya ada 16. Jadi kita hitung sudah 16 atau tidak, kita hitung dari double crochet ini. Jadi saya hitungnya ini satu sisi, ini satu sisi, satu sisi gitu. Jadi kita hitung yang di sini. Jadi kita mulai dari sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Oke, jadi pas ada 16. Nanti kamu harus hitung supaya nanti pas menggabungkan granny-nya itu tidak kurang 1 stitch atau kelebihan 1 stitch gitu. Jadi pas sambungkan granny-nya tuh jadi bagus, stitch antara granny-nya itu pas gitu sama. Oke, jadi kalau sudah seperti ini, kemudian kita slip stitch di chain ketiga dari bawah. 1 2 3, kita slip stitch seperti ini, sebelahnya lagi, kemudian tarik. Oke, seperti ini. Kemudian nanti gunting, terus kita rapikan benangnya di bagian belakang. Oke, jadi setelah tadi granny-nya sudah jadi, ini saya bikin total granny-nya nih ada 22 granny, termasuk granny yang tadi satu warna itu. Jadi total ini semuanya ada 22 granny. Nah, setelah itu kita lanjut untuk menggabungkan granny-nya dengan posisi seperti ini. Jadi kalau misalnya kamu mau bikin, kamu tinggal screenshot saja. Jadi dia posisinya seperti ini granny-nya. Sekarang kita lanjut menjambungkan granny-nya. Oke teman-teman, jadi ini dia punya susunan granny-nya seperti ini. Untuk yang lebih jelasnya, yang di depan tadi dia punya formasi susunan granny-nya yang tadi saya kasih tunjuk di depan, itu lebih jelas lagi. Oke, jadi di sini nanti saya akan sambungkan granny-nya itu dari sini ke sini, lalu lurus sampai ke sini, kemudian ke atas sana, lalu ke sana, terus ke sini, terus balik lagi ke sini. Nah, setelah itu baru nanti saya sambung dari sini ke sini, terus ke sini. Kemudian sebaliknya dari sini ke sini, terus ke sini. Terus yang ini lagi dari sini ke sini ke sini. Kemudian yang di bawahnya dari sini ke sini. Sebenarnya untuk sambungnya ini terserah kamu saja. Cuman tadi saya sambungnya kayak begitu supaya saya tidak bingung saja. Oke, di sini untuk sambungnya saya pakai slip stitch. Jadi pertama-tama saya slip knot dulu, tarik seperti ini. Ini tarik sekencang mungkin ya. Oke, tarik sekencang mungkin seperti ini. Kemudian kita ambil granny yang tadi kita mau sambung. Jadi karena tadi saya bilang saya mulai dari bawah sini, jadi sambil dua ini. Oke, kemudian ini kita masukkan saja, taruh dulu yang satunya.
Nah, ini kan tadi ada 2 chain ya di ujung sini. Nah, di sini, oh ya teman-teman, di sini sebelum saya jahit, saya mau bilang kalau ini saya jahitnya itu, ini kan bagian depannya yang timbul ini, terus ini bagian belakangnya. Nah, nanti saya menjahitnya itu pakai bagian belakangnya. Jadi bagian belakangnya sini, bukan bagian depan sini, tapi bagian belakangnya sini. Nah, teman-teman di sini kan ada chain 2 kali ya yang kita bikin di sudut ini. Ini 1, ini 2. Jadi kita slip stitch di chain yang kedua yang di sini. Kita slip stitch seperti ini. Gini. Kemudian kita ambil grain yang 1. Ambil, kemudian kita slip stitch lagi di chain kedua. Jadi di sini kan ada 2 chain, ini chain pertama, ini chain kedua. Oke, jadi kita slip stitch di sini. Oke, kita slip stitch di chain kedua. Ini kamu harus dapat chainnya itu sebisa mungkin dapat ya chainnya, supaya nanti pas di ujung sini tuh tidak lebih atau tidak kurang gitu. Jadi kamu harus teliti cari chainnya. Jadi ini chain pertama, lalu ini chain kedua. Oke, slip stitch. Seperti ini. Kemudian untuk sisa benangnya ini kita taruh di belakang sini karena ini kan yang bagian belakangnya begitu. Jadi kita tarik gini. Terus ini kita lanjut slip stitch di stitch berikutnya di sini. Kalau misalnya kamu masih bingung cari chain atau stitchnya, kamu bisa balik terus lihat dulu, oh di sini begitu. Jadi kamu bikin pelan-pelan saja supaya karena di sini tuh bagian yang paling krusial. Kalau misalnya salah satu stitch nanti bisa setengah mati. Kemudian yang berikutnya nih kita cari lagi yang stitch berikutnya setelah chain ini. Jadi kita slip stitch lagi seperti ini. Kemudian lanjut slip stitch di stitch berikutnya. Sebelahnya lagi. Sebelahnya lagi. Oke, ini kita slip stitch sampai di chain pertama di sini. Jadi di sini kan ada 2 chain juga sama. Di sini juga ada 2 chain. Jadi kita slip stitchnya sampai chain pertama. Jadi ini chain pertama, ini kedua, kita slip stitch sampai sini. Yang di sini juga begitu. Ini chain pertama, ini chain kedua, kita slip stitch sampai di sini. Oke, ini saya tinggal slip stitch di chain pertamanya. Nah, ini karena saya terakhir slip stitchnya di sini, jadi kita cari chain pertama yang di sini. Ini chain pertama, ini chain kedua. Jadi kita slip stitch di chain pertamanya saja, seperti ini. Lalu yang sebelahnya lagi, ini chain pertama, ini chain kedua. Jadi kita slip stitch di sini. Oke, jadi seperti ini nanti bentuknya atau polanya nanti seperti ini. Ini untuk bagian luarnya nanti seperti ini. Jadi dia lebih flat. Oke, jadi kalau sudah seperti ini, kamu tinggal nanti gabungkan saja dengan formasi yang kamu sudah atur di sini. Kamu tinggal gabungkan begini supaya kamu tidak bingung. Terus nanti kamu tinggal lanjut saja. Nah, di sini saya mau lanjutkan ke sini. Seperti yang tadi saya bilang, dari sini terus ke atas, gini-gini, terus nanti balik lagi ke sini. Jadi ini nanti saya lanjut ke sini.
Oke, ini saya sudah ambil yang baru lagi ini. Nah, ini kan dia punya slip stitchnya itu berhenti di granny yang ini. Nah, jadi karena berhenti di granny yang kiri, jadi tadi kita ambilnya itu yang sebelah kanan di sini. Kalau misalnya berhentinya di sini, berarti ambilnya yang ini. Gitu, jadi cuman selang-seling gitu saja. Nah, jadi ini kita ambil granny yang ini. Kemudian kita slip stitch di chain kedua. Jadi ini kita lihat, ini chain pertama, kemudian ini chain kedua. Jadi kita slip stitch di sini. Oh ya, jangan lupa dibalik granny-nya. Jadi kita lihat di sini, ini chain pertama, ini chain kedua. Oke, jadi kita slip stitch. Seperti ini. Kemudian kita ambil lagi satu granny yang sebelah kirinya. Balik. Lalu kita slip stitch lagi di chain kedua. Ini chain pertama, lalu ini chain kedua. Oke, kita slip stitch. Seperti ini. Kemudian slip stitch lagi. Kemudian lanjutkan slip stitch. Oke teman-teman, jadi ini kan tinggal slip stitch saja. Terserah kamu mulai dari yang mana, itu terserah kamu. Tapi tadi kan saya bilang saya mulai dari sini ya. Kalau untuk kamu terserah kamu mulai dari mana. Jadi ini kan bisa slip stitch sampai kan punya granny semuanya ini tergabung. Nanti saya akan balik ketika semua granny-nya sudah bergabung gitu atau sudah menyatu. Oke, jadi ini saya sudah gabungkan semua granny square-nya. Jadi hasil lembaran tasnya seperti ini. Ini bagian dalamnya, terus ini bagian luarnya. Nah, setelah itu nanti kita akan bentuk badan tasnya. Caranya kita lipat jadi dua seperti ini. Kita nanti jahit dari, jadi nanti yang ini itu nanti kita rapatkan dengan yang ini. Jadi nanti seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kita menjahit seperti ini ke sini. Kemudian lanjut ke sebelahnya. Jadi yang sebelahnya juga sama. Jadi dari sini ke sini. Sudah dari sini nanti benangnya dikasih putus. Habis itu diselipkan di bawah. Baru setelah itu dari sini ke sini, terus lanjut ke atas sini sampai di sini saja. Jadi cuma jahitnya dari 4 granny ini saja, 4 granny ini. Jadi pertama dari sini, terus ke sini, kemudian dari sini ke sini. Jadi tidak sampai di ujung sini, karena nanti di sini talinya kita cukup sampai di sini saja. Oke, jadi ini karena kita mau lanjut jahit, jadi kita balik dulu ke bagian dalamnya. Karena tadi kan kita sambung granny-nya kan dari bagian dalam, jadi untuk menutup yang samping ini juga kita harus dari bagian yang dalam. Ya, jadi kita mulai dari yang sini.
Oke, ini kalau sudah sampai di ujung, kita sambung dengan bagian sebelahnya di sini sama sini. Jadi dia lurus begini. Oke, kita sambung dengan yang ini dulu, yang sebelah kanan. Kemudian yang sebelahnya. Kemudian lanjut sampai ke bawah sini. Oke, ini sudah jadi. Ini sudah sampai di ujung, saya sudah potong juga. Terus nanti tinggal selip benangnya. Terus nanti setelah itu kita melakukan sebaliknya. Jadi tadi kan dari sini ke sana. Nah, setelah itu dari sini ke atas sini, ke sini. Oke, ini sudah sampai di ujung seperti ini. Terus ini untuk kasih rapat, ini saya mau tambah saja di bagian yang di chain yang ini yang sudah dibuat slip stitch di granny sebelumnya ini sama ini. Saya mau tambah saja biar dia rapat saja. Oke, seperti ini. Jadi kita tarik dulu, terus kita lihat dulu. Nah, nanti bentuknya kira-kira seperti ini. Seperti ini, bagian sampingnya. Jadi kita tidak rajutnya sampai ke sini, kita tidak slip stitch sampai ke sini, tapi cukup sampai di sini saja. Jadi tadi kita bikin dari sini ke sini, kemudian dari sini ke atas sini. Jadi cuma pakai 4 ini saja. Dari sini
ke sini, kemudian dari sini ke sini. Kemudian kita akan lakukan hal yang sama di sisi sebelahnya. Oke, jadi ini sudah di kedua sisinya sudah jadi, nanti bentuknya itu seperti ini. Kemudian sekarang kita akan bikin tali. Oke, jadi di sini untuk tali kita mulai dengan slip knot seperti ini, kemudian kita masukkan ke samping sini, kita slip stitch di samping sini. Jadi di sini kita slip stitchnya itu di stitch yang sudah di slip stitch tadi di sini, bukan di sini. Kalau ini kan yang belum, nah ini yang sudah. Jadi kita slip di situ, kita slip stitch. Oke, seperti ini. Kemudian di sebelahnya lagi di stitch ini yang sudah diselip juga. Tapi di sini kita tidak selip, tapi kita ambil seperti ini, jadi membentuk single crochet. Jadi supaya kita bisa single crochet, kemudian kita tarik. Nah, jadi seperti ini bentuknya. Jadi kita tidak selip, tapi kita buat single crochet. Oke, kemudian lanjut single crochet. Single crochet lagi. Di sini kita buat single crochet sampai di ujung sini, stitch yang ini di sini. Oke, ini kalau sudah sampai di atas sini, di stitch yang di atas ini, kemudian kita single crochet lagi. Di sini kan ada 2 chain ya tadi di stitch sudut. Nah, kita single crochet 1 kali di chain pertama seperti ini. Kemudian kita buat chain sebanyak 170 untuk talinya. Oke, ini sudah 170 chain. Kemudian kita akan single crochet di sebelah sini. Jadi sebelum single crochet di sini, saya mau bilang nanti sebelum single crochet kan pastikan supaya dia tidak terputar di tengah-tengah seperti ini, terus kamu single crochet, karena nanti itu akan menyulitkan ketika kamu sudah masuk baris kedua gitu. Jadi kamu pastikan supaya dia tidak terputar seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau misalnya kamu sudah yakin sudah tidak terputar, terus kamu tinggal single crochet saja di sini. Single crochetnya di chain kedua, jadi ini chain pertama, chain kedua. Nah, kita single crochet seperti ini, single crochet lagi. Nah, ini kan single crochet terus dari sini ke sini, habis itu lanjut single crochet dari sini ke sini, terus sampai sini. Jadi persis di sebelahnya. Ini kan tadi begini. Nah, jadi dari sini single crochet terus sampai ke sini, jadi ke sisi sebelahnya. Nanti stopnya di sini. Ini kan ada chain 2 kali, kamu tinggal stop di chain pertama sini. Kemudian buat chain sebanyak 170 lagi. Terus habis itu single crochet di sebelahnya sini. Kemudian lanjut single crochet lagi sampai balik lagi ke sini. Jadi nanti balik ke titik awalnya di sini. Nah, ini saya lanjut single crochet lagi, nanti sampai ke single crochet sampai ke sebelahnya sini, jadi persis di sebelahnya sini. Oh ya, di sini saya mau kasih tunjuk, ini kan tadi saya single crochet dari sini ke sini. Nah, untuk di sini
untuk mengatasi, karena ini dia punya gap atau jarak antara yang ini sama ini tuh agak lebar. Kalau misalnya jadi tas kan nanti kelihatan kayak bolongan begitu. Jadi ini kan tinggal slip stitch saja. Jadi di sini slip stitch, terus di sebelahnya sini juga slip stitch. Jadi slip stitchnya itu di bagian yang tadi sebelumnya kita sudah slip stitch. Jadi bukan di stitch di sebelahnya, tapi sama seperti yang tadi kita mulai. Tadi kan kita mulai dari slip stitch di stitch yang sudah di slip stitch gitu. Ya semoga saya kan paham ya dengan satunya penjelasan gitu. Oke, ini kalau misalnya sudah seperti ini, kemudian single crochet sampai ke atas sini. Jadi di chain pertama. Oke, ini sudah sampai di sini. Ini kan tinggal single crochet satu kali lagi di chain pertama. Kemudian setelah itu kamu bisa buat chain sebanyak 170 seperti ini. Kemudian nanti tinggal single crochet lagi, nanti balik ke titik awal tadi sini. Oke, kalau sudah sampai di ujung seperti ini, kemudian kita langsung single crochet di stitch pertama yang tadi kita buat single crochet di awal. Kita single crochet lagi di sebelahnya, single crochet lagi di sebelahnya, lagi, jadi ini kita single crochet sampai ke ujung sini. Oke, ini sudah sampai di ujung sini. Kemudian kita buat single crochet seperti biasa. Kita buat single crochet di chainnya. Jadi ini kan ada dua, nah kita pakai yang satu ini saja. Kita pakai satu stitch saja. Jadi kita buat single crochet biasa. Nah, ini kan ada dua. Nah, kita pakai yang ini saja. Single crochet. Oke, jadi ini kita single crochet sampai ke stitch yang tadi di sini. Oke, ini saya sudah sampai di stitch pertama lagi. Nah, di sini saya akan tambah lagi satu baris, kemudian baru nanti saya lanjut di bagian dalam sini. Jadi nanti saya balik lagi di titik yang sama di sini. Ini cuma tambah satu baris single crochet saja, jadi sama seperti yang tadi. Ini kita tinggal single crochet saja mengelilingi ini. Nanti saya balik lagi kembali di sini. Oke, jadi ini saya sudah tadi balik ke sini, terus kamu bisa lihat di sini saya sudah potong, terus saya sudah kasih sembunyi benangnya di sini. Kemudian kita lanjut di bagian sini. Di bagian dalamnya, tadi kan kita bikin di luarnya, sekarang bagian dalamnya di sini. Nah, jadi kan bisa lihat di sini saya sudah bikin di bagian sebelahnya. Ini saya sudah bikin ini 2 baris single crochet, 1 2. Jadi yang di dalam ini saya bikin 3 baris, 1 2 3. Jadi kenapa 3 baris? Karena satu barisnya ini ditambah dengan chain yang tadi saya buat di awal. 170 chain. Nah, jadi sebenarnya kalau saya punya hitungan itu di sini itu 2 baris. Karena single crochet ini dihitungnya dengan chainnya saja. Jadi untuk di sininya saya hanya bikin 2 single crochet saja, 2 baris single crochet. Nah, kemudian setelah jadi terus saya slip stitch saya sembunyikan benangnya di bagian dalam sini. Nah, kemudian ini saya akan bikin bagian sebelah sini, jadi kita akan lakukan hal yang sama. Nah, di sini kita buat slip knot seperti biasa. Seperti ini, kemudian kita slip stitch
di sini, di stitch yang kita sudah selip tadi. Jadi saya kasih besar dulu. Nah, seperti ini. Jadi kita selip di sini, di stitch yang sudah dipakai. Mungkin lebih gampangnya sebutnya dipakai ya. Nah, kemudian di sebelahnya juga di stitch yang sudah dipakai atau yang sudah dibuat slip stitch sebelumnya. Kemudian kalau sudah seperti ini sama kayak tadi, jadi kita buat single crochet saja seperti ini. Kemudian kita lanjut single crochet sampai ke sini. Oke, ini sudah sampai di stitch terakhir di sini. Jadi kan kita single crochet dari sini sampai sini. Kemudian kita buat single crochet di sini di stitch ini. Seperti ini. Kemudian kita lanjut single crochet di sini. Jadi di stitch ini. Di sini. Oke, jadi kita single crochet di sini. Seperti ini, kemudian sebelahnya lagi. Nah, kira-kira nanti bentuknya seperti ini. Nah, ini kan bisa single crochet terus sampai nanti kita balik di sebelah sini. Oke, kalau sudah sampai di ujung seperti ini, kan bisa buat single crochet di sini sama kayak tadi. Saya kasih dekat lagi biar lebih jelas. Nah, single crochet di sini. Nah, di sini kan ada single crochet. Kita single crochet di sini di tempat yang sama. Single crochet seperti ini. Kemudian kamu tinggal single crochet saja ke bawah. Jadi ini single crochet, single crochet lagi di sebelahnya, single crochet lagi di stitch berikutnya. Nah, teman-teman tinggal lanjutkan saja sampai nanti di sini. Oke, ini sudah sampai di tengah, di titik awal. Tadi kan kita buat mulai single crochetnya di sini. Sekarang sudah sampai di sini. Kemudian sekarang kita akan lanjut. Jadi kita lanjut dengan buat satu baris single crochet lagi. Jadi seperti yang tadi saya bilang, di sini bagian dalamnya ini 2 baris single crochet. Jadi ini kita langsung single crochet di single crochet pertama yang tadi kita buat di baris pertama. Jadi langsung single crochet seperti ini. Kemudian lanjut single crochet, kemudian ikutnya lagi single crochet seperti ini. Oh ya, jadi tadi di yang baris pertama ini tadi kita single crochetnya hanya di back loop saja, jadi di bagian belakang, di bagian sininya. Jadi ini kan ada 2. Nah, kalau keduanya itu seperti ini. Tapi tadi bagian baris pertama kita hanya ambil bagian sini saja. Jadi hanya di back loop. Nah, untuk baris kedua ini di keduanya. Jadi bukan di back loop tapi dua-duanya. Kita ambil dua-duanya seperti ini. Nah, seperti ini. Seperti ini. Di baris pertama di back loop, sedangkan di baris berikutnya itu di kedua lubangnya. Nah, sama yang di sini juga di baris pertama itu di bagian back loop, sedangkan di baris-baris berikutnya ini di kedua stitchnya atau kedua lubangnya ini. Oke, jadi ini teman-teman bisa lanjut single crochet sampai nanti balik ke sini lagi. Oke, ini sudah di stitch terakhir. Kemudian tarik benangnya agak panjang supaya nanti bisa diselip.
kemudian potong. Kemudian kita pakai jarum jahit ini yang besar untuk menyelipkan sisa benangnya. Oke, seperti ini. Kemudian kamu tinggal rapikan sisa-sisa benang. Nah, kemudian kita lihat hasil akhirnya. Oke teman-teman, itu saja video untuk hari ini. Kalau misalnya kamu suka, silahkan tekan tombol like. Terus kalau misalnya kamu punya kritik dan saran, silahkan komentar di bawah. Subscribe juga kalau misalnya kamu mau dukung channel ini lebih jauh. Follow punya sosial media juga di bawah ini, kalau misalnya kamu mau. And I'll see you on the next one. Bye!